Ustadz, bagaimana hukumnya meningkatkan ibadah karena keinginan hajat tertentu? Yang pertama yang kita akan sebutkan di sini bahwasanya ibadah yang kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan atau ibadah-ibadah yang mahdoh, yang punya tata cara tertentu yang sudah digariskan, yang sudah ditunjukkan oleh syariat kita. Semua jenis ibadah ya, semua jenis ibadah. Tentunya ibadah ini di antara syarat agar supaya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas. Al-ikhlas dengan al-mutaba'ah. Al-ikhlas yang pertama ini yang paling pokok. Walaupun tidak menyepelekan syarat yang kedua. Syarat ikhlas tentunya kita harus pahami makna ikhlas. Ikhlas berarti murni. Maksudnya ibadah yang kita lakukan itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat hadis yang masyhur, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna asyuraka yani syirk, faman asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, saya sangat berlepas tangan terhadap orang-orang yang melakukan syirik. Barang siapa melakukan perbuatan syirik dalam sebuah ibadah, menyekutukanku dalam sebuah ibadah, maka aku akan membiarkannya atau berlepas diri dengan apa yang ia lakukan. Mungkin kita katakan, kenapa lari ke syirik? Syirik itu bukan hanya sekedar menyembah patung atau menyembah pepohonan, menyembah selain Allah, akan tetapi syirik adalah melakukan sesuatu ibadah, sebenarnya ibadah tersebut atau amalan tersebut itu hanya berhak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi digeser tujuannya dengan tujuan yang lain. Jadi inti yang kita mau sampaikan di sini bahwasanya kita dalam beribadah betul-betul kita mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut, apakah itu ibadah wajib atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah atau nafilah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada tendensi tujuan dunia di dalamnya. Namun kita kembali pada pertanyaan penanya di sini bahwasanya boleh tidak meningkatkan ibadah? Bagaimana tadi? Karena keinginan atau hajat tertentu, ininya. Mungkin kita contohkan ya, bahwasanya biasanya para penceramah kita, para ustadz-ustadz kita untuk memotivasi umat Islam untuk bersedekah, mengatakan bahwasanya sedekah itu mempermurah rezeki. Tidak ada salahnya sebenarnya, walaupun kita sangat paham bahwasanya rezeki itu merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Rezeki itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa katakan bahwasanya orang-orang kafir pun yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa taala, juga masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin berlebih. Berlebih mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi bahwasanya ibadah itu hanya kita lakukan demi menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin si penanya mengatakan, bukankah yang kita harapkan itu sebagaimana dalam pertanyaannya di sini, karena keinginan hajat tertentu, bukankah hajat yang kita inginkan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala juga? Jadi kita katakan bisa kita bedakan antara orang yang melakukan ibadah dengan benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tendensi-tendensi atau tujuan-tujuan duniawi. Bisa kita bedakan. Seandainya ada yang dengan niat memang meningkatkan ibadah, melakukan ibadah ini dan ibadah itu semata-mata tujuannya karena ingin dilancarkan rezekinya umpamanya, dengan
seseorang yang memang ada tujuannya yang seperti itu, ingin dilancarkan rezekinya, akan tetapi dia tetap berusaha untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, adapun niat tersebut akan mengikut. Apa bedanya? Nah, bedanya jelas. Nanti kita akan bisa lihat dari prosesnya dan dari proses ibadahnya. Nah, ketika seseorang umpamanya dengan niat tersebut, dengan semata-mata ingin meningkatkan ibadah untuk apa? Tujuan-tujuan duniawi atau hajat-hajat tertentu umpamanya. Nah, ketika hajat tersebut tidak tertunaikan, tidak diijabah, tidak terrealisasi, nah, maka tanda orang yang tidak ikhlas dan tanda orang yang beribadah melakukan amalan soleh bukan karena Allah, karena tujuan tersebut, maka dia akan berhenti melakukan amalan tersebut. Akan tetapi ketika seseorang berniat dengan niat hajat-hajat tertentu, akan tetapi dia tetap berusaha untuk meluruskan niatnya hanya untuk Allah, dia persembahkan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk Allah, adapun niat-niat yang lain itu mengikut, maka bisa kita lihat juga bagaimana dia akan beristiqomah karena tujuan ibadahnya bukan semata-mata untuk tujuan-tujuan duniawi tersebut. Ya mungkin bisa dipahami ya. Wallahu ta'ala alam.